Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kenalkan, nama saya Iko Mangpujawan SPD, calon guru penggerak Angkatan 5, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, dari SD Impres 3 Tolai. Kali ini, saya akan memaparkan pemahaman saya tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Siapa yang tidak kenal dengan Ki Hajar Dewantara? Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Nama kecil beliau Raden Mas Suwardi Surya Ningrat. Lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Saat ini, hari lahir beliau dijadikan sebagai perayaan Hari Pendidikan Nasional. Beliau merupakan pejuang di bidang pendidikan dari masa penjajahan kolonial Belanda. Pada saat itu, pendidikan tidak bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat pribumi. Hanya anak bangsawan dan orang-orang tertentu saja yang dapat menikmati pendidikan. Sehingga beliau berjuang dan berhasil mendirikan perguruan taman siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Lalu, apa saja pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan? Yang pertama, trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan terdiri dari 3. Yang pertama yaitu Ingarso Sungtulodo, di depan memberi contoh. Artinya bahwa pendidik memiliki kewajiban untuk memberikan teladan. Teladan di sini lebih menjadi suatu sosok yang memberi contoh yang baik dalam berkata dan berperilaku. Sebagai seorang pendidik yang memberikan contoh, kita harus bisa menahan ego karena profesi guru menempel atau melekat selama 24 jam. Kemudian yang kedua, Ing Madio Mangun Karsa, di tengah memberi semangat. Artinya, sebagai seorang guru, kita harus bisa menuntun dan menyemangati siswa untuk berprestasi. Prestasi yang dimaksud dapat menghasilkan suatu karya yang bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian, yang ketiga, Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Artinya, sebagai seorang guru, kita mesti bisa memberikan dorongan yang nantinya bisa menciptakan motivasi siswa. Guru selalu berupaya untuk memberikan nasihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga murid terbuka wawasannya. Selanjutnya, pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang kedua, yaitu menuntun anak mencapai kodrat. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama.
Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Pendidikan harus selalu berubah sesuai dengan tuntutan zaman, namun tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Selanjutnya, pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang ketiga, pembelajaran berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada anak menjadikan anak sebagai subjek. Artinya, kebutuhan anak harus terpenuhi. Kebutuhan di sini yaitu mampu memberi rasa aman, nyaman dalam mengikuti pembelajaran sehingga dapat mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Selanjutnya, pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang keempat, yaitu budi pekerti. Budi pekerti berasal dari dua kata, yaitu budi dan pekerti. Budi terdiri dari cipta, artinya menanamkan pikiran, rasa, artinya memperhalus perasaan, karsa, artinya memperkuat kemauan, sedangkan pekerti, yaitu tenaga. Dengan berolahraga dapat menyehatkan jasmani. Semua aspek ini harus seimbang untuk mencapai pembelajaran yang utuh. Nah, itulah dia beberapa pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dapat kita simpulkan bahwa pendidikan adalah suatu proses perubahan yang terjadi pada murid yang bergantung dari kodrat alam dan kodrat zaman. Suatu proses pendidikan yang baik dapat memberi rasa aman, nyaman kepada murid untuk belajar dan mengeksplorasikan kemampuannya. Pada intinya, pendidikan yang baik dapat mengubah laku anak menjadi lebih baik agar mempunyai budi pekerti dan sopan santun yang baik. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang menyiratkan pemahaman saya tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Guru penggerak, merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.